Shalom teman-teman, sahabat muda, kita ketemu kembali di ibadah Kingdom Generation di hari Minggu ini. Kakak percaya teman-teman semua tetap semangat, tetap sehat dalam mengikuti ibadah online ini. Nah, kali ini teman-teman situasinya berbeda nih. Biasanya kan kakak kalau bawa firman itu sendiri. Tapi kali ini kakak ditemani oleh salah seorang teman kakak, sama-sama pelayanan di sekolah minggu di GKS Grogol. Shalom Kak Tini, apa Halo, kabar? Kak Bella, baik. Salam teman-teman. Kak Tini udah kurang lebih kita 2 tahun ya nggak Ya. ibadah online ya. Selama 2 tahun ini kesibukan Kak Tini apa aja nih? Ya, karena ada pandemi ya, pertama banyak di rumah ya, Kak ya, paling pergi-pergi kalau ada keperluan, menyiapkan pelayanan dan ya mengasuh anak, ngurus rumah tangga. Berarti sama ya Iya. Kak ya? Adik-adik, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai temanya mengapa saya perlu juru selamat. Nah, jadi begini teman-teman, ada orang-orang Kristen kalau ditanya apakah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jawabnya percaya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kenapa percaya, mereka jawabnya tidak tahu. Kalau menurut Kak Tini, kira-kira penyebabnya apa ya Kak? Nah, jadi pertanyaannya, ada orang Kristen, kalau ditanya mengapa dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Iya. Ya, ada bingung ya. Ya, emang nggak semua ya, tapi memang kita suka ketemu ya teman-teman yang bingung ya jawabnya. Nah, mungkin kalau Kartini lihat ada dua hal teman-teman nih. Kita kan sebagai orang Kristen awal mulanya ikut Tuhan Yesus lain-lain ya. Dan juga kadang lupa ya sejak kapan kita ya terima Yesus. Nah, kalau Kartini lihat yang pertama itu sejak kecil ya. Misalnya adik sekolah minggu ya, dari umur 2 tahun, 3 tahun diajak sama orang tua waktu mungkin masih ibadahnya di tempat gedung ya. Jadi diajak mama papahnya ibadah, anaknya ditaruh di pelayanan sekolah minggu ya. Nah, bertahun-tahun ya anak yang diajak ini bertumbuh kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun ya. Teman-teman biasa sampai umur 12, umur 13. Nah, itu sudah jadi seperti kebiasaan jadinya ya, ibadah kekristenan ya. Jadi kadang-kadang dia belum dikasih pembimbingan ya untuk mengenal Tuhan Yesus secara dekat. Jadi dia hanya kebiasaan ya ibadah setiap minggu. Jadi kalau ditanya memang pasti agak bingung, kenapa kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dia pasti bingung gitu ya. Ya pasti kadang-kadang jawabannya ya karena mama saya, karena papa saya, ya karena orang tua, karena keluarga. Nah, pasti ada ya yang kejadian seperti itu ya. Nah, yang kedua, itu kalau misalnya orangnya sudah agak dewasa, ya lebih dari 20, 30 ya. Biasanya kalau ada yang punya masalah ya, misalnya dia sakit, terus didoakan oleh teman rohaninya, sembuh ya. Tadinya dia sebelum itu belum menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, tetapi ketika dia didoakan, dia sembuh. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan menjamah, menyembuhkan, baru dia percaya ya. Oh, Tuhan menyembuhkan saya. Ya udah, saya sekarang terima Tuhan Yesus gitu. Atau ada hal lain, misalnya dia kena masalah keuangan ya. Keuangan, kemudian juga didoakan, kemudian persoalannya selesai habis didoakan. Jadi
dia taunya Tuhan Yesus penolong ya. Ada juga nih ya yang karena jodoh ya. Nah, misalnya pacarnya, kekasihnya, teman dekatnya, dia sudah mengenal Tuhan. Dia teman ininya, teman yang diajaknya belum. Tetapi karena sering ya diajak ibadah, akhirnya lama-lama dia menjadi seorang yang mengikut Tuhan. Tetapi secara pribadi dia belum paham banget ya. Nah, hal-hal seperti ini Kak Lela ya yang bisa menimbulkan tadi orang kenapa kalau ditanya, kenapa kamu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Nah, itu dia bingung ya. Karena tadi faktor karena dia sudah dari keluarganya sudah menjadi orang Kristen sampai besar ya. Terus atau karena faktor ada perkara-perkara yang diselesaikan di dalam doa, yaitu bisa kita sebut mujizat ya. Walaupun keadaan-keadaan seperti ini tidak salah ya. Bisa saja orang memang Tuhan panggil lewat sekolah minggu, lewat dia disembuhkan ya, lewat masalah-masalahnya didoakan selesai, bisa saja. Tetapi faktor-faktor ini tidak boleh dijadikan iman dasar seseorang percaya Tuhan Yesus ya. Jadi ini bukan sesuatu iman yang murni, karena ini adalah faktor-faktor luaran ya, karena orang tua, karena mujizat, karena diberkati, karena ditolong. Nah, ini kalau tidak dijelaskan ya, siapa Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat, dia akan menjadi sekatan selubung sampai seumur hidupnya. Jadi dia tidak akan mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Begitu Kak Lela. Wah, jadi ada beberapa faktor berarti ya, Iya. Kak Tini ya, yang bisa kenapa orang kalau ditanya jawabnya nggak tahu, ya Kak Tini ya. Ya, karena di ayat di di Injil juga ya, ada contoh-contoh ya, kayak orang-orang Yahudi itu kan kalau kita suka baca ya, mereka berbondong-bondong ya kan, mengikut Yesus setelah habis dikasih makan ya, waktu itu 5.000, bahkan dikejar Tuhan Yesusnya sampai ke seberang danau naik perahu. Lalu Tuhan bilang, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang ya, bukan karena benar-benar mencari Tuhan, karena ya ada suatu faktor ya, dikenyangkan, diberkati gitu. Atau orang Farisi juga minta tanda sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka, bukan tidak suka juga, Tuhan juga tidak mau orang mencari dia karena ada sesuatu ya yang dicarinya selain dia benar-benar mau cari Tuhan. Jadi dia mencari sesuatu perkara yang lain gitu. Nah, itu di Alkitab sebenarnya udah banyak contoh-contohnya. Jadi itu bisa menghambat ya, dan itu bisa membuat orang jadi benar-benar tidak mengerti kenapa dia terima Yesus ya. Nah, teman-teman, kita juga hari ini belajar, cek kita ya, hati kita benar-benar nggak kita terima Yesus, apa karena masih ikut mama papa ya, atau karena kita pernah dapat HP ya, dapat HP bagus, wah percaya Tuhan Yesus misalnya gitu, dapat motor ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh ada satu benda pun di antara kita dengan Tuhan Yesus gitu. Kalau Kak Lela punya pengalaman nggak dalam hal ini? Ada, Kak Tini. Jadi saya awal-awal itu kalau ditanya, kalau orang baru pertama kali ketemu saya, ditanya, kenapa kamu masuk Kristen? Saya jawabnya ikut suami. Karena saya waktu menikah, Kak Tini, baru masuk Kristen. Jadi kalau ditanya orang, berarti ikut Tuhan Yesus karena ikut suami dong. Saya awalnya jawabnya iya. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi kan saya belajar pendalaman Alkitab gitu ya, Kak Tini. Jadi di situ saya sadar, kalau ikut Tuhan Yesus percaya, itu harus murni dari diri kita sendiri. Jadi nggak boleh karena ikut-ikutan. Karena begini Kak Tini, kalau misalnya kita nggak murni ikut percaya Tuhan Yesus, itu kalau misalnya saya nih
kasusnya kan karena menikah dapat Iya, jodoh. Jadi iya. kalau misalnya ada yang karena mendapat kesembuhan, misalnya dia ada dapat berkat atau mukjizat. Nah, pada saat nanti dia ditimpa misalnya kemalangan gitu ya, Kartini, seperti kedukaan atau dia mengalami masalah yang besar sehingga timbul rasa sedih, kecewa, tidak percaya lagi, tuh mereka bisa berbalik nggak percaya tuh, Iya. Kartini. Ada Jadi ya yang seperti iya, itu. jadi memang harus murni percaya kalau Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi kalau sekarang saya ditanya, saya ikut Tuhan Yesus, bukan ikut suami, Kartini. Amin. Amin ya. Kak. Iya. Nah, Kartini, kenapa Tuhan mau kita percaya dan menerima Dia secara pribadi dengan iman percaya sendiri, Kartini? Ya, tadi yang pertama kan kita lihat kalau orang berbondong-bondong atau mencari Tuhan karena ada sesuatu ya kayak mujizat atau tanda, walaupun itu tidak salah, tetapi itu bukan dasar seseorang mencari Tuhan sebagai juru selamat. Itu karena memang mau ditolong ya. Tuhan memang penolong ya, tetapi Tuhan lebih menginginkan orang mencari Dia pribadi ya, secara satu orang gitu ya. Nah, di Alkitab ya, kita mau baca dulu ya, Kalela ya. Kartini bacain ya, di dalam Markus 5 ini ada satu contoh yang sangat bagus, walaupun ini sebenarnya tentang kesembuhan, tetapi kita bisa belajar dari ayat yang kita baca ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34, tapi ada beberapa yang kita lompatin ya. Kartini coba baca ya. Teman-teman bisa membuka Alkitabnya di rumah ya. Atau kalau punya pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar, bisa kirim ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Coba kita baca Markus 5 ayat 25, maaf ya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ini kata perempuan yang sakit ya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Ini Tuhan Yesus bertanya ya, siapa yang menyentuh jubahku? Lalu murid-muridnya bilang, ya, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Ya, murid-muridnya nanya, Tuhan, di sini kan desek-desekan, ya, orangnya banyak. Lalu kau bertanya siapa yang menyentuh aku? Ya, banyak yang kena, yang pasti menyentuh Tuhan ya. Jadi yang kena senggol-senggolan, desak-desakan pasti kesentuh ya. Ya. Nah, di ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya, Tuhan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 34, lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Nah, dari pelajaran ini ya Kak Tini bisa menarik suatu pelajaran ya, bahwa Tuhan Yesus itu kalau dihampiri seseorang ya, itu harus dengan kerinduan, kesungguhan ya, dengan sikap hati yang benar-benar mencari, membutuhkan gitu ya. Kalau banyak orang berbondong-bondong misalnya ibadah ya, rame-rame, seneng-seneng misalnya gitu ya, tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya tidak akan terjadi suatu keselamatan di tempat itu ya. Misalnya di seluruh dunia setiap pagi berapa banyak orang di dunia doa pagi ya kan, Kalela ya, bangun tidur kita doa pagi. Tetapi kalau doanya cuma kewajiban, Tuhan terima kasih engkau sudah melindungi saya semalaman tidur, saya sudah sehat, saya mau kerja Tuhan, saya mau sekolah, dalam nama Yesus amin. Nah itu kan doa yang sekedar lewat ya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ajarkan di sini, barang siapa menjamah aku ya, itu pribadi.
dari hati yang mencari sungguh-sungguh, dari hati yang membutuhkan, dari hati yang lapar, dari hati yang terbuka lebar, dari hati yang menanti-nantikan Dia mungkin sepanjang malam. Aku mau cepet-cepet pagi, aku mau duduk, aku mau menegur, aku mau menyapa Tuhan Yesus gitu ya. Itu menjamah namanya. Jadi di seluruh dunia orang kalau doa pagi, mungkin hanya ada sebagian sekelompok orang yang bisa menjamah hati Tuhan. Asal benar-benar mencari. Jadi di sini Kak Lela ya, tadi pertanyaannya kenapa harus secara pribadi? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 15 dan 16 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, Tuhan tidak mengatakan sekelompok orang, setiap orang yang percaya ya dia diselamatkan. Jadi Tuhan melihat pribadi lepas pribadi, hati yang benar-benar memburu, menuntut ya, mengejar Tuhan. Wah, Tuhan paling suka dikejar karena orang itu benar-benar mengeluarkan sesuatu dari dalam Tuhan Yesus ya. Itu menjamah ya. Demikian juga kalau kita orang benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus, kita sadar kita orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa ya. Aku berdosa, aku membutuhkan Engkau. Benar-benar mencari. Pada saat itu kita menjamah Tuhan. Itu Kak Lela. Jadi harus benar-benar dari hati kita. Jadi nggak bisa misalnya mamanya, papanya berdoa, anaknya di belakang, terus anaknya bisa menjamah Tuhan. Nggak bisa ya. Jadi harus sendiri-sendiri. Adik-adik waktu masih kecil, teman-teman walaupun masih muda, ya, coba di kamar, ya. HP-nya dimatiin dulu, ya. HP sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu juga bisa menjadi suatu sekatan. Kalau kita benar-benar membutuhkan Tuhan, benar-benar kita harus singkirkan apapun. Nah, kalau kita membutuhkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, benar-benar harus dari iman kita. Ya, bukan dari orang tua atau dari karena suatu perkara-perkara yang lain. Benar-benar kita membutuhkan Tuhan. Saya butuh Engkau sebagai Juru Selamat. Saya sebut nama Kak Tini, butuh Tuhan sebagai Juru Selamat. Aku mencari Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Tanpa Engkau aku tidak bisa hidup. Itu menjamah. Ya, teman-teman. Belajar ya, kita menjamah Tuhan secara pribadi. Itu Kak Lela. Wah, memang jadi kita harus mengaku secara pribadi ya, Kak Tini. Jadi jangan doanya juga jangan yang rutin, tapi doa yang kita ingin mengetahui lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus ya, Kak Tini. Nah, Kak Tini, kenapa kita perlu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Nah, Dan ini percaya, Kak Tini. pertanyaan bagus ya, Lela ya. Kenapa kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat ya? Yang pertama ya, kenapa kita perlu, sangat-sangat perlu. Kalau perlu sangat-sangatnya banyak ya, sangat-sangat perlu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Karena kita orang berdosa ya. Coba yang mendengar di tempat ini ya, Kak Tini juga Kak Lela, tidak mungkin kita bilang, saya tidak berdosa. Tidak ada manusia yang di dunia ini bisa bilang, saya tidak berdosa. Walaupun dia tidak punya agama pun, dia pasti juga, saya tidak mungkin ya, dia tidak bisa bilang dia tidak berdosa. Semua manusia pasti ya merasakan dirinya adalah orang dosa, orang berdosa. Itu yang paling penting yang harus timbul dalam hati kita. Kita berdosa. Ya, yang pertama kita dilahirkan dari orang tua kita. Ya, waktu masih bayi, kan masih bayi, belum berbuat dosa dong, masih bayi ya. Tetapi karena dia keturunan Adam, Alkitab mengatakan kalau ada persekutuan dengan Adam, keturunan Adam ya. Jadi siapapun yang lahir di muka bumi ini, dia mewariskan sifat dosa di dalam tubuh dagingnya. Ya di sini ya ada dosa karena dia waktu itu Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia makan, dia memasukkan sesuatu yaitu iblis ke dalam tubuhnya, sehingga di dalam tubuh dia ada iblis. Nah iblis ini
melahirkan keturunan-keturunan, yaitu kita semua di seluruh dunia. Itu sebabnya kita perlu mengaku saya orang dosa. Nah, dosa mengakibatkan kita berbuat dosa, itu dulu ya. Kalau kita merasa diri benar, mana ada yang perlu juru selamat, ya nggak Kalela ya. Iya. Karena orang berdosa pasti. Nah, kedua, upah dosa ya di Roma 6 ayat 23 itu ayat yang sangat sering digunakan ya sama teman-teman rohani untuk mengatakan bahwa upah dosa adalah maut ya. Nah, siapapun yang ada di dalam dosa itu nggak akan lancar jalannya menuju ke Tuhan Yesus kalau dia tidak ada juru selamat. Dia tujuannya ke neraka. Tahu nggak teman-teman ya, ini sih bukan nakut-nakutin tapi memang tertulis ya. Kalau kita baca di Alkitab, aduh, neraka itu sebenarnya bukan buat manusia ya, itu tempat iblis, antikris, nabi-nabi palsu ya, dan antek-anteknya sebenarnya diciptakan untuk mereka, bukan untuk manusia. Allah itu penuh kasih. Allah menciptakan kita. Allah itu sangat sayang sama kita. Allah itu benar-benar mengasihi kita. Tidak mau satupun ciptaannya bisa masuk ke neraka. Tetapi karena manusia menolak untuk menerima dia sebagai juru selamat, ada nanti orang-orang yang masuk ke neraka. Jadi kita pertama tadi ya harus mengakui diri kita dosa. Kedua, kita tahu bahwa upah dosa yang ada di dalam kita itu masuk neraka. Kalau di dalam Wahyu 20 ayat 15 ya, yang namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan ya, artinya orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu jalannya ke situ, ke neraka. Ya, itu dulu dua nih ya. Yang pertama orang dosa. Ya, di dalam kesalahan kita diperanakan, kita keturunan Adam. Kedua, kita tahu dosa itu mengakhiri kita hidup di neraka. Kekal loh, ya. Oh, Kalela pernah ngantri nggak? Sering, Kak. Ngantri, misalnya bayar. Wah, antriannya panjang, misalnya gimana tuh? Ya pasti capek nunggu, kesel juga. Ini kapan ya sampai ke depan gitu ya. Waktu ini pernah ya belanja di satu swalayan yang memang murah ya, swalayan tua. Kalau swalayan itu lagi habis gajian nih, terutama Kalela. Waduh, panjang antrinya ya. Kadang 20 orang ya, bener-bener. Wah, nunggu sampai ke kasirnya tuh, ya udah, diam aja deh. Terpaksa harus nunggu ya. Padahal kita dari ujung sini ke ujung situ bisa cuma 1 jam ya. Tapi kalau neraka itu selama-lamanya. Coba teman-teman bisa bayangin, selama-lamanya. Itu tidak berujung ya. Tidak ada ujung waktunya ya. Kalau kita nunggu di satu tempat, lagi nunggu kita udah nggak sabar, waduh, kita bisa bayangin neraka itu nggak ada ujungnya. Dan disiksa lagi di situ, siang dan malam sama api ya. Tempat lawannya neraka ya kita bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Itu kekal juga itu. Itu tempat yang kita idam-idamkan, yang kita sedang tuju, kita yang sedang dambakan, kita yang sedang kejar dengan kehidupan kita sekarang mau ke sana ya. Nah, yang ketiga, kita perlu diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita perlu percaya kepada satu nama, yaitu Kristus. Ya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya? Nah, tadi kan pertanyaan kalian, kenapa kita harus menerima Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus tuh setelah dia bangkit, namanya menjadi Kristus. Ya, jadi setelah kebangkitan dia akan menjadi Kristus. Sebelumnya dia sebut Yesus Kristus. Kristus itu artinya sudah mengalami berbagai ya. Dia pertama lahir menjadi manusia ya, hidup sebagai kita, lapar, haus ya, sedih, capek, letih ya. Tuhan Yesus mengalami itu semuanya, kemudian dia disiksa, dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit dan dia dipermuliakan. Nah, pada waktu dipermuliakan ya, banyak orang tidak tahu. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga ya, setelah 40 hari dia bangkit, dia naik ke surga. Tuhan Yesus itu mendapat sebegitu banyak kemuliaan dari Allah Bapa. Ya, dia adalah kepala gereja. Dia diberikan nama atas segala nama. Ya,
Dia diberikan kuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, dia duduk di tahta, dia dimahkotai kehormatan dan kemuliaan. Ya, dia menjadi raja atas segala raja. Ya, wah, sungguh suatu kemuliaan yang Tuhan dapat ketika dia naik ke surga. Itu Tuhan kita. Haleluya. Ya, Kartini sangat berapi-api ya. Bangga sekali sama Tuhan kita. Dia memiliki sebegitu besar. Dia ditinggikan dari tempat yang paling tinggi di atas segala tempat, ya. Nah, itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, tidak ada keselamatan ya di dunia ini diberi oleh nama apapun selain oleh nama Kristus. Tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain oleh nama Kristus ya. Sebab di kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada kita ya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, ayat ini luar biasa. Wah, sungguh kalau kita membaca berulang-ulang, bacalah ayat ini berulang-ulang, itu akan benar-benar masuk ke dalam kita dan kita benar-benar bisa memuliakan Kristus dan kita membutuhkan Dia sebagai juru selamat. Tidak ada Allah yang seperti ini, ya. Tidak ada Allah di dunia ini kalela ya, yang mati, ya, kemudian bangkit, naik ke surga, dipermuliakan, mendapat kemuliaan yang begitu luar biasa dari Bapa dan ini mencurahkan rohnya ke dalam kita, ya. Tidak ada Allah seperti ini. Hanya satu nama, Kristus. Haleluya. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu menerima Tuhan Yesus adalah karena satu, kita berdosa, kedua karena kita bisa ke neraka. Itu sebabnya kita membutuhkan nama ini yang menang atas maut, menang atas kematian, menang atas kuasa iblis. Tidak ada nama lain yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam kita. Roh kekal, roh yang tadi dimuliakan ya oleh Bapa. Itu bayangkan, roh yang sungguh lengkap, roh yang sungguh kaya, roh yang sungguh mulia, roh yang sungguh agung, roh yang sungguh tinggi, roh yang maha dari segala maha ya, itu berbaur dengan roh kita. Pasti kita selamat, ya. Begitu orang terima Tuhan Yesus, roh itu berbaur dengan roh kita seperti sirup, adik-adik, ya, teman-teman. Kalau kita bikin sirup, ya, air putih dicampur sama sirup, kita aduk, bisa nggak kita pisahkan? Tidak bisa. Itu sudah berbaur seperti roh Allah berbaur dengan roh kita. Dan roh Allah tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita tidak setia. Oh, sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita. Inilah yang direncanakan sejak awal, yaitu rohnya diberikan kepada kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia, hidup seperti Dia. Karena tidak ada roh yang seperti ini yang bisa mengubah hidup kita. Nah, itu kalela ya. Jadi 4 poin ini kenapa kita harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Karena kita berdosa. Harus mengaku dosa, bertobat. Kedua, kita tahu upah dosa itu maut di neraka. Nggak ada ya yang mau ke neraka ya. Kita masuk ke dapur aja udah panas ya. Iya kan? Apalagi neraka adik-adik ya teman-teman. Ketiga, tidak ada nama yang diberikan di kolong langit ini selain Kristus. Yang tadi Kati bilang, nama di atas segala nama. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Nah, dan roh itu ada di dalam kita. Mutlak kita selamat. Ya, pasti selamat. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya, bukan berbondong-bondong. Secara pribadi, mutlak kita selamat selama-lamanya. Amin. Jadi kita sebagai pribadi harus membuat pengakuan dosa ya berarti ya Kak Tini? Iya, ya di Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan mulut mengaku ya kita diselamatkan. Jadi jika teman-teman yang hari ini menyimak firman ini pernah berdoa, Tuhan saya orang berdosa, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis memang roh itu sudah ada di dalam kita ya. Tetapi bila ada yang belum pernah atau merasa masih ragu-ragu, tidak apa-apa kita berdoa lagi. Walaupun kita sudah berjalan ya menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi untuk
kita mengaku dosa sebagai orang benar-benar dosa dan kita membutuhkan juru selamat, kalau memang ingin benar-benar menyatakan ya kepada Tuhan, tidak apa-apa ya. Apalagi yang belum harus ya, hari ini mungkin belum terima Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus, karena keselamatan kekal itu tidak diberikan di nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu kan. Wah, luar biasa Tuhan kita ya, Kartini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, buat teman-teman, jadi kalau setelah mendengar, Kakak percaya setelah mendengar tadi yang dijelaskan oleh Kartini, kita dapat wawasan yang luas, dapat pengetahuan baru. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya kenapa perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat, jadi jawabnya sudah tahu ya teman-teman. Jangan bilang nggak tahu lagi nih. Jadi penjelasannya sudah benar-benar lengkap. Memang kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan kalau buat teman-teman yang sudah mengaku dosa secara pribadi dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum pernah berdoa secara pribadi dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, boleh dibimbing dalam doa ya, Kak Tini ya. Iya, Kak Tini senang ya bisa membimbing doa untuk teman-teman yang baru mau terima Tuhan Yesus pagi hari ini ya. Itu adalah anugerah paling besar dalam hidup kita ya, anugerah keselamatan kekal ya. Tapi sebelumnya Kak Tini pimpin dalam doa, Kak Lela, Kak Tini mau nanya, Kak Lela punya putra putri ya? Ada. Putra putri Kak Lela kan dari sekolah minggu nih ya, sekarang Iya, udah gede-gede ya. Iya. Sudah menjelang remaja Kak Iya, Tini. gimana? Udah pernah belum doa pribadi sama Tuhan Yesus gitu? Puji Tuhan sudah Kak Tini. Jadi kan memang saya bawa mereka dari sejak mereka balita ke sekolah minggu di GKS. Jadi mereka belajar dengar cerita dari kakak-kakak sekolah minggu, dan setelah mereka sudah bisa baca firman Tuhan, nah dari situ mereka sudah mengaku dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka secara pribadi masing-masing Kak Tini. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya. Lalu kita benar-benar terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, otomatis kehidupan kita sebenarnya berubah total ya. Iya. Walaupun masih banyak perjuangan kita ya, teman-teman, tetapi harus ada perubahan sebelum dan setelah terima Tuhan Yesus. Ya, harus dilihat orang perbedaannya ya. Baik dah, kalau gitu kita mau pimpin teman-teman ya, Kak Lela ya, dalam doa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga Kak Tini udah menemani hari ini. Luar biasa Kak Tini. Waduh, saya benar-benar termotivasi dan tambah semangat. Tuhan Yesus. Kita muliakan ya. Amin. Boleh dipimpin doa ya. Kak Tini? Mari teman-teman. Jika ada yang hari ini baru pertama kali ya mau mengaku dosa, mau terima Yesus sungguh-sungguh ya. Kalau dulu mungkin ya setengah-setengah, hari ini sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa ya. Kita berdoa sama-sama ya. Dan yang belum, ini ada suatu anugerah. Kita mendapat hidup kekal. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh suatu anugerah besar Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengenal nama yang indah, nama di atas segala nama, nama yang telah dimuliakan, nama yang ditinggikan, nama yang telah diberikan mahkota dan kedudukan oleh Bapa, yaitu Kristus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri Tuhan. Engkau telah memberikan roh-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami orang berdosa, kami orang yang benar-benar Tuhan kotor di hadapan-Mu. Kami mengaku hidup kami dalam kehidupan dosa Tuhan. Kami mengaku, itu sebabnya kami mohon belas kasihan-Mu, darah-Mu membasuh kami Tuhan, untuk menyucikan dosa kami Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi.
Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu masuk dan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya, Tuhan, doa ini adalah doa yang sungguh mustika, Tuhan, karena Engkau sudah ada di dalam kami ketika kami mengundang Engkau masuk, dan kami memiliki hidup kekal, jaminan kami untuk bersama-sama dengan Engkau nanti, Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman hari ini, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye.